Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian keempat. Kitab Obadya dengan perikop nubuat tentang Edom dan keluputan hanya di Sion. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya, aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teeman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem,
dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan, mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion, akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Obaja. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang akibat iri hati dan keangkuhan berdasarkan ayat panduan perenungan Obaja ayat 3, ayat 12 dan ayat yang ke-15 dengan bunyi nas. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya.
sebab telah dekat hari Tuhan, menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Obaja adalah kitab terpendek dalam Perjanjian Lama yang hanya memiliki 21 ayat saja dan terdiri dari 1 pasal saja. Tetapi kitab Obaja ini bahkan bisa lebih pendek lagi, karena setidaknya 8 ayat di dalam kitab Obaja hampir merupakan salinan kata per kata dari tulisan Nabi Yeremia. Apabila ayat-ayat itu dikurangkan dari total 21 ayat, maka Obaja akan menjadi kitab yang sangat pendek. Namun walaupun begitu, ada pelajaran yang dapat kita tarik dari pasal dan kitab ini. Salah satunya kebencian Edom terhadap Israel. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, meskipun Esau adalah seorang kakak, namun Esau lebih kecil dan lebih rendah dari saudaranya yang lebih populer, yaitu Yakub. Esau, yang juga bernama Edom, adalah bapa leluhur orang Edom. Sedangkan Yakub mendapat berkat dari ayah mereka Ishak dan menjadi bapa leluhur orang Israel. Edom dan Israel, kedua bangsa ini adalah bersaudara, namun oleh karena sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu di antara leluhur mereka itu, dan itu dipendam untuk jangka waktu yang lama, maka akibatnya orang Edom menjadi iri hati dan sangat membenci bangsa saudara mereka, yakni Israel. Mereka telah menjadi musuh bebuyutan umat Allah itu dan seringkali membantu pasukan asing untuk menyerbu Israel. Edom tidak mau menolong Israel sedikit pun ketika mereka dalam kesulitan. Seperti pada suatu ketika saat orang Babilonia menyerang Yerusalem, maka orang Edom melihat adanya kesempatan bagi mereka untuk menyingkirkan musuh sejarah mereka itu. Dan Obaja, dalam kitab Obaja, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, menunjukkan contoh bagaimana mereka melakukannya, yaitu Edom bersukacita ketika Yerusalem jatuh. Namun bukan hanya itu, mereka juga bergabung dengan orang-orang Babilonia dalam serangan terhadap Yerusalem. Mereka membunuh orang-orang Israel yang mencoba melarikan diri dan menyerahkan mereka yang selamat kepada orang Babilonia. Oh, orang Edom mengejek orang Israel yang sedang dalam kesusahan itu. Tetapi mengapa mereka melakukan ini? Selain roh kebencian dan iri hati, mungkin saja orang Edom juga berpikir bahwa tidak ada lagi harapan bagi orang Israel dan bahwa Tuhan Allah telah mengakhiri hubungannya dengan mereka. Maka dengan demikian, satu kalimat nubuat akan digenapkan atas Edom. Seperti yang engkau lakukan, kata firman Tuhan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Keturunan Esau akan menjadi tunggul jagung yang terbakar habis. Tidak ada satupun yang akan lepas. Berdasarkan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18 kitab Obaja. Nah, sahabat-sahabat firman, bertolak dari cerita tentang orang Edom yang membenci Israel dan senang melihat mereka menderita, satu pertanyaan bagi engkau dan saya. Adakah kita juga bersukacita atas kemalangan orang lain? Atau adakah kita membalas kebaikan dengan kejahatan? Dan apakah kita pernah dikejutkan seperti Edom bahwa hal-hal buruk tidak pernah menjauh dari rumah kita? Berdasarkan Amsal 17 ayat 13. Ataukah mungkin
kita berada di posisi orang Israel saat ini yang bertanya-tanya di manakah Tuhan dalam kemalangan kita? Oh sahabat-sahabat firman, jika kita berada pada golongan orang yang suka melihat dan yang merancangkan kemalangan bagi sesama, maka mulai hari ini kita harus bertobat. Tetapi apabila kita yang dirundung kemalangan dan kesusahan karena perbuatan orang jahat, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat. Bahkan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi biarkan saja orang-orang jahat itu dengan kejahatannya, karena pada akhirnya Tuhan akan menghukum orang-orang jahat itu seperti Ia menghukum Edom. Berdasarkan kitab Obadja ayat yang ke-21, yakni kepada orang-orang yang penuh dengan iri hati dan yang berlaku fasik. Tetapi kepada Israel, dalam hal ini Yehuda, yaitu bagi semua umat-umat Tuhan yang masih setia dan yang berharap kepadanya, akan dipulihkan dan diselamatkan. Sahabat-sahabatku, mengenai penghukuman kepada orang-orang jahat itu, pena ilham ilahi roh nubuat, Kerinduan Segala Zaman jilid 2, halaman 417 alinea ketiga menjelaskan bahwa ini bukannya suatu perbuatan dari kuasa sewenang-wenang di pihak Allah. Sebab orang-orang yang menolak kemurahannya akan menuai apa yang sudah mereka tabur sendiri. Allah adalah sumber kehidupan. Jadi apabila seseorang memilih melayani dosa, maka ia memisahkan diri dari Allah dan dengan demikian memutuskan hubungannya dengan kehidupan. Ia jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kristus berkata, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Lihat Efesus 4 ayat 18 dan kitab Amsal 8 ayat 36. Allah memberi mereka hidup sesaat lamanya, agar supaya orang-orang jahat itu mengembangkan tabiat mereka dan menyatakan prinsip-prinsip mereka yang jahat. Dan bila hal ini telah dilaksanakan, maka mereka akan menerima hasil pilihan mereka sendiri. Oleh hidup dalam pemberontakan, setan dan segala orang yang bersatu dengan dia menempatkan diri mereka dalam keadaan yang tidak serasi dengan Allah, sehingga hadiratnya justru merupakan api yang menghanguskan bagi mereka. Kemuliaan dari Dia yang kasih adanya itu akan membinasakan orang-orang jahat itu. Jadi sahabat-sahabat firman, apapun penderitaan, apapun kesengsaraan dan ketidakadilan yang kita alami dalam hidup ini, jangan sampai kita kehilangan harapan pada janji-janji Allah. Janjinya adalah pengingat, penguat dan penghibur bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Allah pasti akan memulihkan dan menyelamatkan umatnya seperti kata firman Tuhan. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Obadja ayat yang ke-17a. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.
Ku